Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas materi yang berjudul sumber daya alam. Saya Jasmaniar NPM 028, Reliana Atian Sinta NPM 036 dan Rivaldianus Prima NPM 002. Kami dari Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi angkatan 2019A, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kampus IKI Budi Utomo Malang. Baiklah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Sumber daya merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai tambah bagi manusia. Sedangkan sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai tambah yang bersifat alami, tanpa perlu diadakan oleh manusia itu sendiri. Sumber daya alam juga dimaksudkan sebagai kekayaan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan bagi manusia. Itu adalah pengertian dari sumber daya alam. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi sumber daya alam. Jadi sumber daya alam ini dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Di antaranya yang pertama, klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, di mana sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Di mana sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang dapat diambil dari biosfer kita. Semua hewan dan tanaman yang terkandung dalam ekosistem dan biomasa di dunia ini dikategorikan dalam sumber daya alam hayati. Contohnya seperti kayu, bahan bakar batu bara, dan minyak bumi. Selanjutnya adalah sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari material tidak hidup dan bersifat anorganik. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah tanah, air, logam, mineral, dan angin. Itu tadi berdasarkan jenisnya. Lalu klasifikasi sumber daya alam yang kedua adalah berdasarkan sifatnya. Itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dipakai berulang-ulang dan tidak akan habis karena dapat diperbarui oleh alam itu sendiri secara terus-menerus. Secara umum, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini digolongkan dan terbagi lagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam siklik dan sumber daya alam regenerasinya secara cepat. Sumber daya alam siklik merupakan sumber daya alam contohnya seperti angin yang menggerakkan turbin untuk menghasilkan energi terbarukan. Sumber daya alam seperti angin, matahari, dan udara tidak akan habis karena penggunaannya tidak menghabiskan sumber daya alam tersebut, sehingga sumber daya alam siklik ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua adalah sumber daya alam regenerasinya cepat. Sumber daya alam regenerasinya cepat diantaranya biomasa seperti tumbuhan, ikan, dan binatang ternak. Sumber daya alam ini memiliki laju regenerasi yang cepat sehingga tidak akan habis jika dikelola dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah berdasarkan sifatnya. Yang kedua adalah sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas sehingga akan habis atau punah jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya seperti batu bara. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui antara lain mineral, bahan bakar fosil, logam. Sebuah sumber daya alam dikategorikan dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jika laju konsumennya ini melebihi laju dari regenerasinya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Reliana Atian Sinta NPM 036. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sumber daya alam dan manfaat sumber daya alam. Yang pertama, klasifikasi sumber daya alam berdasarkan tahap pemanfaatannya. Dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, sumber daya alam potensial adalah sumber daya alam yang belum dipakai namun dapat dimanfaatkan di masa depan. Contoh dari sumber daya alam potensial adalah
minyak bumi yang terjebak di dalam bantuan sedimen shale yang tidak dapat digunakan hingga dilakukan eksplorasi lebih lanjut. Yang kedua, sumber daya alam aktual adalah sumber daya alam yang telah disurvei, dikuantifikasi, diuji kualitasnya, dan sedang digunakan atau dieksploitasi. Yang ketiga, sumber daya alam cadangan adalah sumber daya alam yang belum digunakan namun dapat dimanfaatkan secara menguntungkan di masa depan. Yang keempat, sumber daya alam stok adalah sumber daya alam yang sudah disurvei namun belum dapat dimanfaatkan karena teknologi yang tersedia belum cukup memadai. Terus yang selanjutnya, klasifikasi sumber daya alam berdasarkan potensi. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sumber daya alam materi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Misalnya, batu, besi, emas, kayu, serat, kapas, kaca, dan rosella. Yang kedua, sumber daya alam energi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Misalnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut air laut, dan kincir angin. Yang ketiga, sumber daya alam ruang, merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup, misalnya area tanah atau daratan dan angkasa. Dan yang selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, sumber makanan dan obat-obatan. Banyak sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia, baik yang berasal dari sumber daya alam hayati, misalnya sumber daya alam hayati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Contoh sumber makanan antara lain hewan-hewan ternak seperti kambing, sapi, dan ayam, berbagai umbi-umbian contoh singkong, dan berbagai jenis biji-bijian dan sebagainya. Sedangkan untuk sumber obat-obatan antara lain seperti jahe, lempuyang, laos, dan sebagainya. Dan yang kedua, sumber energi. Sumber energi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk memasak, menjemur pakaian, penerangan, dan sebagainya. Energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari berasal dari sumber energi. Dan yang ketiga, sumber devisa negara. Sebagian besar sumber daya alam menjadi sumber devisa negara, di mana sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan antara lain, yang pertama, sumber daya alam biotik seperti hasil-hasil perkebunan, contohnya teh, karet, dan lain-lain, seperti kehutanan, contohnya kayu, rotan, damar, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam tanah seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, besi, dan mineral lainnya. Dan yang ketiga, sumber daya alam laut atau air, misalnya udang, beraneka ragam ikan, rumput laut, kerang, dan lain-lainnya. Dan yang keempat, sumber plasma nutfah. Plasma nutfah adalah sifat-sifat unggul yang diwariskan secara turun-temurun. Dahulu ada beberapa tanaman yang belum memiliki peranan yang sangat penting, namun pada saat ini diketahui memiliki manfaat yang bisa digunakan oleh manusia. Contohnya buah pati atau mengkudu yang semula tidak dimanfaatkan sekarang memiliki khasiat yang meningkat untuk kebugaran tubuh. Baik, itu saja materi dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rivaldianus Prima. Teman, perkenalkan, nama saya Rivaldianus Prima. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam. Yang pertama, konservasi sumber daya alam hayati. Konservasi sumber daya alam hayati telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana
untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Yang berikut, sumber daya alam adalah unsur-unsur di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati atau tumbuhan dan sumber daya alam hewani atau satwa yang bersama dengan unsur-unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistemnya. Yang berikut, ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik baik antara unsur alam baik hayati maupun non-hayati yang saling tergantung dan saling mempengaruhi. Strategi konservasi nasional telah dirumuskan ke dalam 3 hal dan taktik pelaksanaannya dalam konservasi sumber daya alam hayati adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan sistem penyangga kehidupan atau PSPK. Yang berikut, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Yang berikut, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang kedua, konservasi sumber daya alam non hayati. Konservasi sumber daya alam non hayati ini konservasi tanah dan air. Konservasi tanah diartikan sebagai penempatan tiap bidang tanah pada cara penggunaan dan sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Sedangkan konservasi air pada prinsipnya adalah penggunaan air yang jatuh ke tanah seefisien mungkin dan pengaturan waktu aliran sehingga tidak terjadi banjir yang merusak dan terdapat cukup air pada waktu musim kemarau. Jadi itu mungkin fungsi dari air. Langkah-langkah yang perlu dilakukan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan konservasi air antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melindungi sumber daya alam. Cara yang tepat adalah melindungi sumber daya alam air, yaitu mengusahakan atau menjaga agar sumber air atau misal sumur jangan sampai tercemar limbah atau kotoran yang masuk ke dalam air tersebut. Yang kedua, pengawetan terhadap sumber daya alam. Pengawetan air dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan air secukupnya. Yang kedua, menyimpan air sebanyak-banyaknya, atau menyimpan di sini bukan berarti membuat banyak bak penampung air, tetapi melakukan penyimpanan air di dalam tanah. Caranya adalah menyediakan tanaman di setiap rumah sehingga air hujan dapat terserap ke dalam tanah. Yang berikut, pemanfaatan secara lestari. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.